Bab 711. Perut Tang Wulin bergemuruh seperti kodok yang bergoyang di malam hari. Dia merajuk saat berjalan di sekitar kota. Dia menemukan banyak toko, tetapi tidak ada yang buka. Dia kelaparan. Lupakan saja. Saya harus pergi berburu kalau begitu. Tang Wulin memandang sekelilingnya saat dia memikirkan hal ini. Dia menatap ke arah yang akan diambil dan berlari ke hutan di pinggiran kota. Dia membujuk pikirannya dengan lembut ketika tanaman anggur Blue Silver Emperor menyebar dari tubuhnya. Kaisar Blue Silver telah berevolusi di laut sebelum tinggal di kota Starluo. Dan Tang Wulin belum melepaskannya di lingkungan alaminya. Pada saat tanaman merambat baru saja mulai menyebar keluar, dia bisa langsung merasakan bahwa hutan di sekitarnya tampak lebih cerah. Dia bahkan tidak membutuhkan mata setan ungu untuk dengan jelas memahami lingkungannya tanpa adanya cahaya. Kaisar Blue Silver tidak hanya meningkatkan visinya tetapi juga berkomunikasi dengan semua tanaman di sekitarnya. Seolah-olah ada jaring besar yang tak terlihat yang menyebar keluar dengan kecepatan tinggi. Dengan cepat memperluas pikirannya sambil meningkatkan inderanya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Tang Wulin tidak menunda lagi duduk bersila di tempat yang sama. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya berlipat ganda. Energi asal yang tebal dan padat terakumulasi di sepanjang tanaman merambat Kaisar Blue Silver ke segala arah. Makan menyediakan nutrisi untuk konversi menjadi energi. Energi asal yang diserap melalui Blue Silver Emperor sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wulin tidak diragukan lagi bisa merasakan kekuatan jiwanya menguat. Apakah ini manfaat sebenarnya dari Kaisar Blue Silver? Bukan hanya kekuatan jiwanya, tetapi bahkan dunia spiritualnya yang tumbuh lebih mudah diakses. Ini benar-benar luar biasa. Dia memasuki kondisi meditasi segera setelah itu. Lingkungannya menjadi tenang kecuali bilah Kaisar Blue Silver yang terjerat di antara tanaman. Pikirannya meluas secara progresif sampai Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kebaikan dan pemujaan tanaman terhadap auranya. Aura Kaisar Blue Silver memicu kecerdasan tanaman yang muncul begitu banyak sehingga tanaman terus mentransfer energi asal ke Tang Wulin. Dia kemudian akan menyerap sebagian dari energi asal melalui napasnya sambil membelokkan bagian yang tersisa ke sekitarnya. Efek regurgitasi tanaman pada energi asal yang tercemar aura Kaisar Blue Silver jauh melebihi kemampuan penyerapannya. Tang Wulin sekarang menjadi favorit flora. Semua tanaman dimeriahkan oleh kedatangannya. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, suara serangga dan burung berkicau semakin keras. Matahari menyinari setiap sudut tanah ketika tanaman mulai berfotosintesis. Tang Wulin terganggu karena dia telah melewatkan waktu untuk menumbuhkan mata setan ungu. Biasanya, ini tidak mungkin karena dia telah merancang jam biologisnya sendiri. Wajahnya menunjukkan senyum tipis karena kultivasi tadi malam benar-benar luar biasa. Dia tidak lagi merasa lapar tetapi tampaknya bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat. Jika dia berkultivasi pada tingkat ini, dia hanya perlu 1 atau 2 tahun lagi untuk mencapai peringkat 50. Ini tepatnya kekuatan Kaisar Blue Silver. Tang Wulin meregangkan dirinya dengan memuaskan sebelum dia muncul. Sudah waktunya untuk makan. Dan sudah pagi. Jadi toko-toko harus buka. Tang Wulin muncul dari hutan dan kembali ke kota kecil. Karena masih pagi, tidak ada banyak kegiatan di kedai. Seperti yang diharapkan, toko-toko di kota kecil sudah dibuka dengan aroma wangi yang berhembus ke wajahnya. Tang Wulin bergegas ke toko makanan sekaligus. Aroma daging yang dimasak berasal dari toko makanan di mana sebuah panci besar berisi potongan-potongan besar daging sapi sedang dimasak di ambang pintu. "Bos, apakah Anda terbuka untuk bisnis?" Tang Wulin menelan ludah dengan tergesa-gesa. "Belum. Daging perlu dimasak sebentar." Bos yang gemuk itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan menambahkan bahan ke dalam panci. "Bisakah saya memesan terlebih dahulu?" tanya Tang Wulin dengan penuh semangat sebelum mengeluarkan beberapa koin Starluo Empire yang telah dia peroleh sebelumnya. "Tentu saja Anda bisa, adik laki-laki. Berapa banyak yang Anda inginkan?" sang bos bertanya dengan riang. Tang Wulin menjawab, "Saya akan mengambil semua yang Anda miliki." Bos tertegun sejenak. "Semua yang aku punya. Kamu pasti bercanda." Tang Wulin berbicara dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja tidak.
Saya dapat membayar Anda di muka. Bos. Berapa banyak makanan matang yang bisa kamu hasilkan di pagi hari? Bos itu menjawab. Kamu pasti salah satu pejuang yang tiba tadi malam. Kan? Kredit White Fighter seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Toko saya mungkin tidak besar. Tetapi hanya toko saya yang menjual makanan yang dimasak di kota ini. Saya masih punya banyak makanan di gudang es saya. Jadi, jika Anda meminta semua makanan yang saya miliki, saya punya banyak. Saya memiliki setidaknya 8 pound. Mungkinkah Anda menginginkan semua 8 pound? Tang Wulin sangat gembira di hatinya. Dia buru-buru bertanya lebih lanjut. Apakah mereka semua daging yang dimasak? Saya perlu memiliki beberapa di penyimpanan saya. Dan saya punya banyak varietas. Kota kecil tidak dapat mengkonsumsi sebanyak itu. Jadi saya mengirim beberapa ke kota secara berkala. Daging yang dimasak adalah daging sapi, kambing, dan babi menggunakan pertanian biodinamik sehingga rasanya lebih enak daripada yang ada di kota. Ini sangat populer. Aku akan mengambil semuanya. Tang Wulin membayar bos tanpa ragu sedikit pun. Tolong bantu saya mengemas ini. Dan saya akan datang untuk mengambilnya nanti. Meskipun Anda harus mempersiapkannya sebelum tengah hari, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Banyak bukanlah wabah. 8 pound akan cukup untuk konsumsinya selama 20 hari. Bos menatapnya dengan bingung. Anak muda, apa yang akan kamu lakukan dengan begitu banyak daging yang dimasak? Tentu saja itu untukku makan. Baiklah, tolong persiapkan untuk saya. Saya pikir daging di sini hampir matang. Saya akan gigit dulu. Anda bisa menagih saya nanti. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong daging yang sudah dimasak dari panci. Dia segera mengambil suap besar. Tidak khawatir tentang panas. Dengan konstitusi tubuh Golden Dragon King Bloodline-nya, suhu hampir tidak mempengaruhi dirinya. Kecepatan kota kecil itu lebih lambat dari kota. Kota itu pasti sudah sibuk sekarang. Tetapi kota kecil itu baru saja terbangun. Rasa lapar kemarin memiliki dampak psikologis negatif pada Tang Wulin. Dia berjalan-jalan di sekitar kota kecil dan mengandalkan banyak alat penyimpanan jiwa untuk memesan makanan di toko-toko. Makan sambil berbelanja. Akhirnya, dia merasa kenyang setelah berjalan-jalan. Matahari sudah terbit 3 kutub ketika Tang Wulin kembali ke kedai minuman. Para pejuang baru saja bangun. Itu agak sunyi karena hampir tidak ada yang mengobrol karena sumbatan topeng. Semua orang mengurus bisnis mereka sendiri. Tang Wulin menyadari tidak ada tempat dia bisa pergi ketika dia berjalan ke kedai minuman. White Seven telah mengusirnya tadi malam jadi dia mungkin tidak akan mengizinkannya masuk ke kamar. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah bangun. Tang Wulin menganggap White Seven sebagai seorang kenalan. Dia tidak punya perasaan untuknya. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk melakukan kontak fisik. Dan dia tidak terbiasa tidur di kamar yang sama dengan seorang gadis. Selain itu, ia mendapat manfaat dari meditasi kemarin di hutan sehingga suasana hatinya sama sekali tidak terpengaruh oleh kesulitannya. Segera, Black One muncul di luar pintu masuk kedai minuman. Dalam waktu singkat, banyak pejuang putih buru-buru berkumpul di luar warung. Black One membuat head count dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, Anda diberhentikan sementara untuk menyelesaikan urusan pribadi Anda. Kami akan berangkat sore hari. Ya. Jawab kelompok serempak dengan hormat. Setelah pemecatan, Tang Wulin berjalan-jalan ke tempat dia memesan makanan. Dia telah menyimpan berbagai makanan di dalam kotak penyimpanannya dan tidak perlu khawatir kelaparan lagi karena makanan yang dibelinya akan bertahan sebulan bahkan dengan selera makannya yang rakus. Kamu tidak punya apa-apa untuk dijual. Berapa lama saya masih harus menunggu? Dalam perjalanan kembali, dia mendengar pejuang lain membeli makanan. Tetapi toko-toko kehabisan makanan. Waktu diperlukan untuk menyiapkan makanan tambahan sehingga para pejuang harus menunggu dengan sabar. Tang Wulin menyeringai. Kamu harus menunggu. Masalah siapa itu ketika kamu bangun terlambat? Burung awal yang menangkap cacing. Dia menemukan tempat duduk ketika dia kembali ke kedai sambil menunggu untuk pergi. Sementara itu, tatapan Tang Wulin tertahan sejenak ketika dia secara tidak sengaja melihat White Seven kembali dengan segelas jus buah di tangannya.
White Seven melihatnya juga. Dia berjalan perlahan ke arahnya melihat dia bosan duduk di sana. "Hei, di mana kamu tadi malam?" tanya White Seven. Tang Wulin menjawab, "Saya menemukan tempat di luar untuk bermeditasi." White Seven mengangguk ketika dia berjalan ke kedai minuman. Tang Wulin berpikir dalam hati. Dia gadis yang cerewet dan arogan. Bab 712. Rombongan berangkat pada sore hari. Mereka tidak naik bas kali ini karena tidak mungkin bas bisa bermanuver melalui pegunungan. Untuk mencapai tujuan mereka harus berjalan kaki. Namun, itu jelas bukan masalah bagi siapapun karena masing-masing dari mereka telah mencapai setidaknya 4 cincin. Di bawah pimpinan Black One, mereka berbaris lebih dalam ke hutan. Saat memasuki hutan, Tang Wulin dapat langsung merasakan kebaikan yang terpancar dari tanaman di sekitarnya karena meditasi semalam. Tumbuhan itu seperti anak-anaknya yang mengaguminya dengan kagum. Secara bersamaan, kekuatan jiwa Tang Wulin berfluktuasi secara intens. Energi asal melonjak dalam tubuhnya. Bahkan ketika tidak bermeditasi, ia sedang ditransformasikan secara halus di bawah pengaruh energi asal. "Kamu terlihat sedikit aneh. Bukankah ada aura yang keluar dari tubuhmu?" tanya White Seven ketika dia berjalan melewati Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. "Bagaimana aku tahu?" White Seven mengerutkan kening di bawah topengnya. Bagaimana auranya tiba-tiba berubah segar dan wangi. Selain itu, ada perasaan harmoni samar yang terpancar dari tubuhnya. White Seven memiliki kekuatan spiritual yang kuat terutama inderanya yang akut. Tiba-tiba dia sadar bahwa jiwa bela diri tiga putih terkait dengan tanaman. Itu menjelaskan mengapa seorang master jiwa tipe tanaman akan meningkatkan kekuatan di hutan. Gerombolan itu melaju dengan cepat terlepas dari medan hutan yang sulit. Suasana hutan di sore hari sangat meriah dan menyegarkan. Dengan akumulasi energi asalnya, Tang Wulin merasa semakin energi. Ketinggian dataran sekarang lebih tinggi karena mereka telah berjalan kaki selama lebih dari 2 jam. Itu menjadi pendakian yang sulit. Black One mempelajari cuaca dan berbicara dengan nada mendesak. "Kita harus mengambil langkah sedikit. Kalau tidak, kami tidak akan tiba sebelum matahari terbenam." Semua orang mengikuti dengan cermat dan tidak jatuh di belakang. Dia kemudian merentangkan kakinya dan melesat ke depan. White Fighters melangkah maju dengan cepat satu demi satu di belakangnya. Meskipun budidaya mereka telah meningkat secara signifikan, masih sulit untuk menilai peringkat mereka. Tang Wulin berlari seperti citah yang cepat berlalu. Kiprahnya kokoh namun seimbang. White Seven muncul dengan gesit di sisinya. Kelincahannya memberinya kecepatan dalam mengatasi hambatan di hutan dan juga menghemat energinya. Sama seperti bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Tang Wulin adalah master jiwa tipe tanaman. Tang Wulin juga bisa mengetahui bahwa White Seven adalah master jiwa tipe agility. Akhirnya, setelah melintasi beberapa gunung, mereka tiba di puncak gunung yang tinggi tepat saat senja mendekat. Vegetasi jarang ada di sini. Setidaknya 2000 meter di atas permukaan laut dengan salju menutupi tanah. Suhunya telah turun sedikit. Ada pondok batu di puncak gunung. Bisa merasakan kehadiran mereka ketika seseorang keluar dari pondok. Pria tua jangkung itu membungkuk. Dia memegang tongkat eboni di tangannya. "Penatua Wu." Orang hitam melangkah maju dan memberi hormat pria tua itu dengan sangat hormat. Tang Wulin terkejut. Black One sudah memiliki peringkat tinggi di Battle Soul Hall. Dia, setidaknya, pembangkit tenaga listrik peringkat 8 Douluo. Dan juga Master Armor pertempuran 3 kata. Namun, ia memperlakukan lelaki tua yang sakit ini dengan hormat. Jelas bahwa lelaki tua ini bukan orang biasa. Penatua Wu mengangguk ke Black One ketika tatapannya menyapu 30 pejuang putih yang berdiri di belakang Black One. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara. Kualitas kumpulan pemuda ini dapat diterima. Mereka telah mempersiapkan dengan baik. Black One mengangguk. "Bersiaplah." Penatua Wu tidak banyak bicara ketika dia berjalan menuju puncak di sebelah pondok batu. Black One berbalik untuk menghadapi pejuang putih. "Aku sudah memberitahumu tentang misi ini. Yang harus Anda lakukan adalah sederhana. Tetap selama Anda bisa di Dragon Valley. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda semua untuk mendapat manfaat dari Battle Soul Hall."
Siapapun yang mampu tinggal selama lebih dari 3 bulan akan segera dipromosikan menjadi petarung kuning. Mereka yang tinggal kurang dari sebulan akan diberhentikan sebagai pejuang. Apakah akan lebih baik semakin lama tinggal di Dragon Valley? Jantung Tang Wulin berdetak kencang karena dia ingin tahu tentang lembah naga. Penatua Wu sudah berjalan ke sisi tebing puncak. Dia mengetuk tanah dengan tongkat eboninya dengan ringan. Gelombang kekuatan jiwa yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cincin jiwanya telah merayap naik ke tubuhnya. Kuning, kuning, ungu, 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 hitam, 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 hitam. Hebatnya. Ada total 9 cincin jiwa. Dia adalah judul Douluo 9 cincin. Banyak pejuang putih tanpa sadar berdiri tegak setelah melihat 9 cincin jiwa yang brilian itu. Judul Douluo adalah puncak di dunia master jiwa. Itu juga tujuan yang dikejar semua orang. Cincin jiwa putih berdesir di seluruh tubuh Elder Wu. Baru pada saat itulah mereka melihat sinar cahaya memancar dari bawah kaki Penatua Wu. Mereka kagum karena pola cahaya yang rumit, namun tampak luar biasa. Lampu seperti sirkuit jiwa tetapi tampak lebih primitif. Orang-orang pejuang putih yang sadar akan sirkuit-sirkuit jiwa itu tidak bisa tidak mengerutkan kening karena pola-pola cahaya ini bukan milik tipe sirkuit jiwa modern apapun. Pola cahaya terpancar keluar memanjang hingga radius 50 meter. Kabut muncul dari sinar cahaya ketika auranya tumbuh dalam intensitas. Kekuatan jiwa Penatua Wu terus meningkat. Begitu banyak sehingga dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menerangi berkas cahaya di bawah kakinya. Tang Wulin berdiri di sana merasakan detak jantungnya yang berdenyut. Dia merasa sedikit aneh seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Jantungnya berdetak kencang setiap kali cincin jiwa putih berdenyut. Tapi jantungnya berdebar lebih kuat dari biasanya. Darahnya melonjak dengan detak jantung yang berdenyut. Tang Wulin merasa seolah-olah pembuluh darah dan nadinya hampir meledak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aura yang membungkus tubuhnya. Penatua Wu tiba-tiba mengangkat tongkat eboni di tangannya ketika dia meluruskan punggungnya yang bungkuk. Detik berikutnya, dia berubah menjadi naga yang bangkit. Tidak ada lagi cincin jiwa yang berkilau. Tubuhnya mulai membengkak. Sementara sepasang sayap besar menyebar di belakang punggungnya. Akhirnya, dia adalah naga raksasa sepanjang 15 meter dengan seluruh tubuhnya berkilauan dalam cahaya ungu kebiruan. Apakah ini avatar jiwa bela diri? Kemampuan unik 7 cincin jiwa bijak. Jiwa bela diri Penatua Wu mirip dengan jiwa bela diri legendaris Blue Electric Overlord Dragon. Roar. Geram Penatua Wu. Cahaya putih berfluktuasi di tanah tiba-tiba tumbuh dalam intensitas. Riak cahaya membentuk lingkaran cahaya dengan banyak warna dan berubah menjadi kolom cahaya yang melonjak ke atas. Langit terkoyak oleh pilar cahaya. Cahaya warna-warni kemudian menyebar mengungkapkan celah yang sangat besar. Ini. Legiun pejuang putih melongo dengan bingung di celah hitam pekat di langit. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat pemandangan yang luar biasa dan aneh. Saat kamu menghadapi krisis yang akan segera terjadi di lembah naga, aktifkan mutiara naga. Maka Anda akan diteleportasi. Mulailah masuk. Black One berteriak ketika tubuhnya melintas dan berhenti di belakang White Fighter. Dia meraih pundak White Fighter sementara tangannya yang lain meraih pundak rekannya. Pegang tangan pasanganmu. Kedua pejuang putih segera memegang telapak tangan satu sama lain dan pada saat berikutnya, si hitam mengulurkan tangannya dan melemparkannya ke lubang hitam yang menganga. Kedua sosok itu terjun ke celah dan menghilang. Bab 713. Pegang tangan. Sosok Black One melaju dengan mencapai Tang Wulin dan White Seven yang berada di urutan kedua. Tang Wulin berbalik untuk melihat White Seven dan mengulurkan tangan kanannya. White Seven enggan. Tapi dia akhirnya mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Keduanya melompat seolah-olah sedang berjalan di atas awan dan mengambang di atas kabut. Mereka langsung menuju ke celah. Begitu mereka terbang, Tang Wulin merasakan cengkeraman White Seven yang erat di tangannya mengungkapkan kecemasannya. Apakah dia takut? Dia seorang pejuang. Tapi dia sangat pemalu. Pikiran itu memenuhi benaknya ketika Tang Wulin merasa visinya menjadi gelap. Segera, dia merasakan langit dan bumi berputar dan berputar. Semuanya mulai kabur. Dan dia merasa seolah-olah ruang itu sendiri bengkok. Bertindak refleks. Dia mencengkeram tangan White Seven dengan erat.
Penarikan itu berlangsung sebentar di kegelapan. Tiba-tiba, cahaya muncul kembali. Lalu, perasaan tanpa bobot. Tang Wulin menyadari saat itu bahwa mereka jatuh bebas. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam untuk mengaktifkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa energi khusus telah mengalir ke dirinya. Kekuatan jiwanya ditekan sampai dia hampir tidak bisa melepaskan 1 ons pun. Black One telah menyebutkan bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan jiwa bela diri mereka di lembah naga. Apakah ini yang dia maksudkan? Seperti yang diharapkan, Tang Wulin tidak bisa mengaktifkan Blue Silver Grace-nya. Sementara itu, mereka jatuh dengan kecepatan yang menyilaukan. Ah, jiwa bela diri saya. White Seven menjerit. Dia jelas bingung. Dan dia berjuang dengan sekuat tenaga. Tang Wulin melihat ke bawah. Tanah mendekat dengan cepat ke arah mereka. Dengan kecerdasannya yang cepat, dia menarik White Seven ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Begitu dia menyentuh tanah, dia berguling ke samping dengan White Seven masih di pelukannya. Dia diberkati dengan garis keturunan Raja Naga Emas yang memberinya kekuatan yang luar biasa. Dia telah mematahkan sebagian besar jatuh dengan kakinya yang kuat. Bergulir pada dampak, ia berhasil membubarkan energi yang tersisa. Lengan White Seven dengan erat melingkari lehernya. Tubuhnya menggigil karena dia jelas shock. Tang Wulin melingkarkan tangannya di pinggangnya. Lengannya bertindak sebagai penopang untuk melindungi kejatuhan mereka. Pada saat mereka berhenti bergerak, White Seven bersujud di dada Wulin. Dan tubuhnya yang mungil bergetar. Tubuhnya lembut dan kenyal dengan aroma manis. Wulin merasa canggung dengan tubuh menekan dadanya. White Seven juga memperhatikan ketidaktepatan situasi mereka. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh, membuat jarak di antara tubuh mereka. Tang Wulin dengan lembut mendorongnya dan duduk. Napas White Seven sedikit tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu, mereka menatap langit yang biru dan tak berawan. Kami tampaknya telah dikirim ke dimensi lain, kata Tang Wulin kagum. White Seven tampaknya sudah tenang. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan menghukum mati beberapa orang. Dimensi lain apa? Ini adalah dunia kecil dalam keretakan dimensional. Dunia kecil. Tang Wulin menatapnya dengan heran. White Seven berkata, "Tidakkah kamu tahu, di bintang Luo benua, ada banyak celah dimensi kecil yang serupa. Mayoritas dari mereka sangat tidak stabil dan dapat dihancurkan kapan saja. Tapi, ada juga beberapa keretakan dimensi yang stabil dengan interiornya terhubung ke berbagai tempat unik. Tempat-tempat ini seperti benua yang terfragmentasi. Mereka memiliki ekosistemnya sendiri tetapi bukan planet. Mereka adalah dunia tersendiri. Jika keretakan dimensional menjadi tidak stabil, dunia kecil ini bisa dihancurkan. Terlebih lagi, semua dunia kecil melekat pada dunia besar. Misalnya, Douluo Star adalah dunia besar. Ketika dunia kecil terbentuk, ia mewakili segmen dunia besar. Bagaimana Anda menjadi pejuang kulit putih? Apakah kamu tidak mengambil kelas teori ruang angkasa kecil? Tentu saja. Tang Wulin tidak. Ini adalah pengetahuan yang eksklusif untuk Star Luo kontinen. Setelah eksposisi White Seven, yang tidak sepenuhnya dia pahami, dia mendapat kesan bahwa Star Luo kontinen memang unik dan menakjubkan. Saya tidak bisa mengaktifkan kekuatan jiwa saya. Dan jiwa bela diri saya juga, kata Tang Wulin kepada White Seven. Aku juga tidak bisa. Tetapi fisikku masih utuh, gumam White Seven. Tang Wulin mengangguk. Dia tidak bingung karena dia bukan jiwa guru khas Anda. Bahkan tanpa kekuatan jiwanya, ia memiliki kekuatan garis keturunan dan kekuatan manusia super bawaan sejak lahir. Cincin garis darahnya tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa. Jadi, kekuatannya tetap ada. Namun, Tang Wulin tidak berniat menggunakan cincin garis keturunannya karena iseng. Karena itu akan terlalu mencolok. Berita kemenangan Shrek Academy atas Monster Academy telah menyebar ke seluruh Star Luo kontinen. Dia enggan mengungkapkan identitasnya karena dia tidak ingin didiskriminasi. Seperti tikus di jalan yang ramai. Di lingkaran Soul Master Star Luo. Jika White Seven tahu identitasnya, dia takut mereka tidak akan bisa bekerja sama lebih jauh. Bagaimanapun, di matanya, dia masih orang luar.
Karena Soul Master lainnya menyelesaikan misi mereka di Dragon Valley tanpa mengungkapkan identitas mereka. Dia harusnya bisa melakukannya juga. Dia akan mengekspos cincin garis keturunannya hanya sebagai pilihan terakhir. Tang Wulin bangkit. Kekuatan spiritualnya bergerak ketika dia secara naluriah terhubung ke ruang penyimpanannya. Untungnya, meskipun kekuatan jiwanya ditekan, ia berhasil menggunakan alat penyimpanan jiwa. Dia memadukannya dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Konsumsi kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari biasanya. Lampu menyala. 2 palu kecil muncul di tangan Tang Wulin. Bersamaan, 2 belati muncul di tangan White Seven. Jelas, dia juga siap. Ketika dia melirik kedua tousan Refined Silver Hammers yang dilepaskan oleh Tang Wulin, White Seven bertanya dengan ragu, "Kamu juga pandai besi?" Tang Wulin mengangguk. "Tentu saja. Di Lembah Naga. Akan lebih baik jika kita memiliki Misha." "Sangat buruk." White Seven mendengus. "Tidakkah kamu berharap, di dunia kecil ini, Anda tidak dapat menggunakan Misha bahkan jika Anda memilikinya? Sumber kekuatan untuk Misha masih kekuatan jiwa. Bahkan baterai tenaga jiwa akan ditekan di sini. Tampaknya ada mekanisme yang menekan kekuatan jiwa di dunia kecil ini. Saya pernah mendengar bahwa siapapun yang sepenuhnya memahami dinamika dunia kecil akan dapat mengubah struktur ranah master jiwa benua." "Oh," Tang Wulin bertanya, "adakah yang memahaminya saat itu?" White Seven menggelengkan kepalanya. "Belum. Soul Masters dengan 5 dering ke atas tidak bisa memasuki ruang ini. Mungkin saja master jiwa ini tidak akan ditekan di sini, tetapi akan ditolak oleh ruang, membuat mereka tidak dapat memasuki dunia kecil ini. Tidak mudah untuk mempelajari dan memahami dinamika dunia kecil. Berhentilah berpikir dan mari kita jelajahi area ini." Dikatakan bahwa para pejuang yang tinggal di Dragon Valley untuk jangka waktu tertentu akan merasa seolah-olah mereka dilahirkan kembali ketika mereka keluar. Tang Wulin mengangguk. Dia memegang tousan Refined Heavy Silver Hammers di tangannya dan memimpin. Dia baru sekarang mulai memperhatikan sekelilingnya. Mereka tampaknya berada di daerah berbukit. Ada vegetasi di sekitar mereka, tetapi tidak subur. Mereka berdiri di atas bukit dan menatap ke kejauhan. Namun, mereka tidak bisa melihat jauh karena kabut. Di dunia yang tak terlihat, Tang Wulin tiba-tiba diliputi kesedihan. Bahkan dia sendiri tidak yakin mengapa perasaan seperti itu akan muncul. Tetapi dia tetap memiliki emosi. Tidak ada binatang yang terlihat. Seluruh dunia kecil tampak tenang. Tang Wulin mengamati lokasinya sebelum mulai berjalan. White Seven menggenggam belati saat dia mengikuti di belakangnya. Mereka melintasi beberapa bukit, akhirnya mencapai ruang terbuka di kejauhan. Setelah mereka memulai perjalanan mereka, Tang Wulin memperhatikan perbedaan halus di dunia ini. Gravitasi dunia kecil ini sedikit lebih kuat daripada bintang Luo benua. Itu tidak jauh lebih kuat. Hanya sekitar 0,5 kali. Itu sebabnya mereka awalnya tidak merasakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, itu menjadi jelas. Setelah berjalan sekitar 2 jam, White Seven terengah-engah. Dengan fisik 4 cincin jiwa guru, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu secara normal. Di sisi lain, Tang Wulin, dengan fisiknya yang kasar, hampir tidak terpengaruh. "Bagaimana kalau kita istirahat sebentar?" Tang Wulin menoleh untuk melihat White Seven. White Seven mengangguk. Bab 714. Tang Wulin menemukan pohon besar yang rindang dan dengan sigap memanjatnya. Dia duduk di cabang dan menatap ke kejauhan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia mengangkat ibu jarinya ke arah White Seven yang menunggu di bawah. White Seven menemukan tempat yang bersih dan duduk. Dia kemudian mengambil sebotol air dari alat penyimpanan jiwa untuk memuaskan dahaga. Sementara itu, Tang Wulin telah mengisi roti lapis besar dengan beberapa daging sapi dan sedang mengunyah. Baginya, makanan sangat diperlukan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Itu bahkan lebih penting untuk menjaga garis darahnya dalam kondisi puncak. White Seven melirik Tang Wulin yang sedang duduk di dahan. Perutnya menggeram. Dia belum makan sejak pagi ini. Dia akan membeli makanan tetapi berakhir dengan tangan kosong karena semua toko di kota memiliki antrian panjang. Saat ini, dia sedang mengamati Wulin menikmati makanannya.
Dia kelaparan telah berjalan selama 2 jam. Namun, dia terlalu bermartabat untuk meminta makanan. Dia tidak benar-benar baik terhadap Tang Wulin dan tidak mengizinkannya tidur di kamar. Bahkan, dia menjaga jarak darinya. Jika dia meminta makanan padanya sekarang, dia akan kehilangan harga dirinya. Berada di tempat yang lebih tinggi dan memiliki pandangan yang baik, dia melihat White Seven mengeluarkan air liur. Dia mencibir dengan senang tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia selalu bersikap sinis. Meskipun Putih Tujuh memberinya kesulitan, dia bukan orang yang membawanya ke hati. Mereka akan menghabiskan setidaknya 3 bulan bersama. Lebih baik beradaptasi dengan kekhasan masing-masing. Dia perlu meredam perilaku arogan White Seven. Setelah selesai makan, Tang Wulin menyesap air. Dia memandangi White Seven yang duduk di bawah pohon dan merenung. Dia benar-benar keras kepala. Saat dia memikirkan ini, dia mengambil roti lapis dan daging sapi lagi. Tanpa berpikir 2 kali, dia menelan itu juga. White Seven tidak lagi bisa menahan rasa lapar yang membuatnya kesal. Kapan dia harus menanggung kesulitan seperti itu? Dia berdiri dan menyerang Tang Wulin. "Beri aku makanan." Nada suaranya kasar. Dia tidak bisa diperbaiki. Tang Wulin tidak memperhatikannya. Seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. "Hei, aku berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarkan?" teriak White Seven dengan marah. "Tidak ada seorang pun dengan nama Hei di sini," balas Tang Wulin. "Kamu." White Seven hampir kehilangan kesabarannya tetapi kemudian menyadari situasinya yang tidak berdaya. "Apakah kamu tidak punya sopan santun? Saya tidak bisa membayangkan pria sejati yang tidak menawarkan untuk berbagi makanan." Tang Wulin tersenyum tipis. "Tata krama. Berapa biaya 1/2 kilogram? Saya kira saya tidak memilikinya. Saya dari keluarga miskin. Kita hanya tahu kebutuhan dasar untuk mengisi perut kita dan menghangatkan tubuh kita. Sesuatu seperti sopan santun, bahkan jika saya memilikinya, masih tergantung pada pendapat orang lain. Omong-omong, jika Anda sakit, Anda sebaiknya pergi berobat. Mungkin terminal." Putih Tujuh sangat marah. "Kamu berani mengutukku? Bagaimana saya sakit parah?" Tang Wulin berkata dengan datar. "Kompleks Putri. Aku, White Seven tertegun." Dia menjawab dengan marah. "Apakah kamu turun atau tidak?" "Aku tidak." Tang Wulin mengambil satu gigitan besar demi satu. "Baiklah. Jangan menyesalinya." White Seven mendengus. Tanpa sadar, ada sedikit tanda gembira di suaranya. Hati Tang Wulin bergerak. Dia melihat sekilas mata White Seven yang tampak berkedip dengan cahaya. Detik berikutnya, Tang Wulin merasakan sensasi pin dan jarum yang intens. Terperangkap lengah. Tubuhnya miring ke samping dan dia jatuh dari tempat bertenggernya. Meskipun demikian, kekuatan rohaninya masih kuat. Di tengah jatuh, dia berhasil menjaga keseimbangannya. Ketika dia jatuh ke tanah, dia melakukan gerakan jungkir balik dan memantapkan kakinya. Sayangnya, ia telah melemparkan flatbread daging sapi dalam prosesnya. "Kamu," ekspresi Tang Wulin berubah suram. "Gadis ini berubah-ubah. Sudah kubilang bahwa kamu akan menyesal. Melayani Anda dengan tepat karena mengabaikan saya. Anda tidak bisa memakannya sekarang." "Bukan," kata White Seven dengan penuh kemenangan. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. "Aku benar-benar bingung bagaimana Battle Soul Hall merekrutmu sejak awal. Sungguh ajaib bahwa dengan sikap seperti itu Anda dapat bergabung dengan Battle Soul Hall. Mulai sekarang, kau urus urusanmu sendiri. Dan aku akan urus urusanku. Mari kita berpisah." Setelah tegurannya, dia berjalan untuk mengambil roti lapis dan potongan daging sapi. Dia kemudian membersihkan kotoran dan mengisi ulang flatbread. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah besar. "Hei!" White Seven tertegun. Dia tidak mengira Tang Wulin akan sekeras ini dan pergi mengikuti Tiff. Tang Wulin berjalan menuruni bukit bahkan tanpa sedikit pun berpisah. Dia mengambil langkah ketika mendengar suara yang jauh. "Jika kamu tidak tahan, maka gunakan saja Dragon Ball dan tinggalkan tempat ini." Bahkan dengan sifat memaafkannya. Ketika White Seven melemparkannya dari pohon dan membuatnya kehilangan flatbreadnya, Tang Wulin tidak bisa tidak kehilangan ketenangannya. Tidak akan ada keuntungan dari bekerja sama dengan orang seperti itu.
Dia bisa ditahan oleh pasangan yang berubah-ubah dan tidak kooperatif ini. Dia tidak ingin tinggal bersamanya. Dalam ketidakhadirannya, dia bisa melepaskan kekuatan garis keturunannya untuk bertarung sesuai keinginannya. Akan ada lebih sedikit batasan. Bajingan itu. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan makanan untukku. White Seven sangat marah dan menginjak kakinya. Tang Wulin tidak peduli tentang apa yang dia pikirkan. Untuk seorang gadis yang nakal, semakin Anda memainkan lagunya, semakin dia bandel. Dia memutuskan untuk mengabaikannya. Lagi pula, ketika misi ini selesai, tidak ada yang akan mengenali siapa pejuang lainnya. Dia tidak berniat melintasi jalannya di masa depan pula. Gu Yue sedikit eksentrik, dengan suasana hati yang sering berubah. Meskipun demikian, dia kadang-kadang bisa masuk akal. Ketika dia memikirkan Gu Yue, langkah Tang Wulin melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya. Gu Yue, oh Gu Yue, bagaimana Anda membuat saya memperlakukan Anda? Selama 6 bulan terakhir ini, perilaku Gu Yue berubah aneh. Mereka masih akrab tetapi dia jelas merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka. Kita akan tiba di kota berikutnya. Kekaisaran Luo Bintang ini sungguh menarik. Kisah tentang dunia kecil sangat menarik. Seberapa besar dunia ini? Ada banyak sekali fantasi yang bisa dipikirkan. Xie Xie berbicara dengan penuh semangat kepada Yuanen Yehui di sampingnya. Di dalam bus, Xie Xie berbagi tempat duduk dengan Yuanen Yehui. Di sisi lain, Su Xiaoyan bersama Yue Zhengyu. Sementara Su Lizi duduk di samping Ye Xinglan. Kursi di samping Gu Yue kosong. Untuk beberapa alasan, kursi itu kosong dan hatinya juga terasa seperti itu. Sayang sekali kapten tidak bersama kita. Akan lebih bagus jika dia. Datang suara Xie Xie dari belakang. Gu Yue secara naluriah menutup matanya. Di mana dia? Mengapa tidak ada setidaknya panggilan jiwa darinya? Secara spontan, dia mengambil alat komunikasi jiwa bintang Luo benua yang diberikan Wu Zhangkong padanya. Jarinya berhenti dan melayang di atas papan tombol. Wulin, aku sudah melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Saya salah pada awalnya. Saya seharusnya tidak mendekati Anda atas kemauan saya sendiri. Saya tahu sekarang tidak mudah untuk melepaskannya. Saya secara impulsif setuju untuk menyelesaikan studi saya di pengadilan dalam sebelum saya pergi. Jika ini adalah saya yang lama, tidak mungkin saya membuat janji seperti itu. Kamu di mana? Dia enggan mengakuinya. Tanpa ragu, dia merindukannya. Tang Wulin meletakkan sujud di tengah semak. Dia semakin cemas dan ragu dari menit ke menit. Dia telah dalam posisi ini selama beberapa waktu. Di luar medan berbukit, itu adalah hamparan luas dataran. Tang Wulin memperhatikan sebuah soafel awan yang mengapung dekat dengan tanah pada ketinggian kurang dari 100 meter. Yang paling membingungkan adalah bahwa warna-warna awan ini benar-benar berbeda. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Mereka datang dalam semua warna. Juga, dia merasakan bahwa awan berwarna-warni ini tidak seperti yang terlihat. Ada semacam energi berbeda di setiap awan. Dia bisa merasakan rasa keakraban yang kuat terhadap awan-awan ini. Apa yang terjadi? Awan apa ini? Tang Wulin merasa kesal. Setelah beberapa saat, ia memperhatikan bahwa meskipun awan-awan ini mengambang, masing-masing awan berwarna itu berada dalam ruang terbatas. Bergelombang karena berada di sekitar sumbu tetap. Atribut aneh lainnya adalah awan-awan ini tanpa henti berubah bentuk. Samar-samar, mereka menyerupai naga. Mungkinkah nama lembah naga berasal dari awan-awan ini? Apa pengaruhnya? Keterampilan analitik Tang Wulin yang luar biasa menyimpulkan bahwa awan ini tidak berbahaya. Jika tidak, Tang Sekte tidak akan mengizinkan penampilan mereka. Black One telah menyebutkan bahwa memasuki lembah naga akan menjadi saat yang tepat bagi mereka. Jika itu adalah kesempatan, itu berarti itu adalah sesuatu yang baik. Namun, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia akan mengamati dulu sebelum bertindak. Dia mengambil sepotong batu. Detik berikutnya, dengan setengah memutar tubuhnya, Tang Wulin melemparkan batu. Betapa luar biasa kekuatan yang dimilikinya. Batu itu, seperti bola meriam, langsung menuju ke awan di langit yang luas. Bab 715.
Itu adalah awan merah. Batu itu bersiul dalam lintasan parabola yang jatuh jauh. Awan merah berdesir sedikit tanpa banyak perubahan. Ini hampir tidak bereaksi. Setidaknya, itu bukan makhluk hidup, Tang Wulin menduga. Lalu apa artinya awan-awan ini? Jika mereka tidak memiliki kekuatan jiwa, hampir tidak mungkin untuk meningkatkan diri hingga ketinggian 100 meter. Pada saat ini, dia tidak dapat mengaktifkan jiwa rohnya kecuali dia memiliki beberapa teknik khusus yang bisa digunakannya. Jika dia bisa menggunakan elastisitas kuat Kaisar Blue Silver bersama dengan kekuatannya, dan dengan sedikit dukungan Gold Song, Tang Wulin yakin akan melompat setidaknya 100 meter. Namun, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri yang akan membatasi lompatannya menjadi sekitar 20 atau 30 meter. Selain itu, ia tidak dapat menemukan objek yang cocok dengan elastisitas yang cukup untuk meningkatkan lompatannya. Persetan, mari kita lihat reaksi yang diberikan awan-awan ini. Dia melanjutkan untuk menstabilkan aura garis keturunannya. Tang Wulin melompat berdiri dan berjalan dengan hati-hati menuju dataran. Dia mendekati awan merah yang terdekat dengannya. Awan itu masih melayang bebas. Tampaknya tidak berubah. Dia mendekati awan merah dan dengan gerakan cepat merunduk di bawahnya. Awan merah tetap tidak berubah. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia tampaknya menjadi ramah dengan awan merah dan bahkan melambai padanya. Awan merah itu tampak sedikit berombak tapi tidak menunjukkan gerakan yang jelas. Mungkinkah awan itu dekoratif? Tepat ketika Tang Wulin sedang menenangkan diri, awan merah mulai bertingkah. Itu mulai berputar seperti pusaran air. Detik berikutnya, awan spiral jatuh dari langit dan, seperti seberkas cahaya, melesat lurus ke arah Tang Wulin. Apa yang terjadi? Tang Wulin terkejut luar biasa. Mustahil untuk menghindari awan yang melaju cepat ke arahnya. Detik berikutnya, dia melepaskan cincin garis keturunannya. 3 cincin cahaya keemasan bangkit dari bawah kakinya. Tubuh naga emasnya dilepaskan dengan cepat. Aura Bloodline milik Raja Naga Emas menyembur dengan anggun dan beriak keras. Sekarang, masalah yang lebih besar muncul. Awan berwarna lain yang awalnya pasif, tiba-tiba melonjak agresif dan mulai mengerumuni Tang Wulin. Awan merah telah menelannya dan menggulung seperti tikar dengan Tang Wulin terjepit seperti hotdog di tengah-tengahnya. Tang Wulin menyilangkan lengannya untuk perlindungan. Dia tidak merasakan dampak dari awan merah. Satu-satunya sensasi yang ia rasakan adalah panas dari anggota badan dan tulangnya melonjak dalam tubuhnya. Perasaan ini menarik. Awan merah memiliki elemen api yang kuat. Ada perasaan lain, tetapi nyaris tidak terlihat. Itu hanya melewati tubuhnya dan naik ke udara lagi. Beberapa saat setelah itu, Tang Wulin merasakan panas menghangatkan tubuhnya dan anggota tubuhnya terbelenggu tak terkendali. Awan merah yang melihat warna emas samar-samar telah naik ke ketinggian awalnya di langit. Tiba-tiba, itu mengalami liuk hebat. Tang Wulin nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap awan merah ketika awan hijau masuk ke tubuhnya. Kali ini, Tang Wulin merasa tubuhnya semakin ringan dan menyadari bahwa dia melayang di atas tanah. Pada saat yang sama, ia merasakan perasaan kebebasan yang disebutkan Xie sebelumnya, kebebasan elemen angin. Awan hijau juga melewati tubuhnya dan naik kembali ke langit. Berikutnya adalah awan biru yang mengandung elemen air. Satu demi satu, selusin awan jatuh ke tubuhnya sebelum naik kembali ke langit. Setelah melintasi tubuhnya, setiap awan diberkahi dengan rona emas. Adapun Tang Wulin, ia merasakan energi bergizi yang diberikan awan. Semua berbagai elemen harmonis di dalam tubuhnya. Tang Wulin bukan master roh unsur, tetapi unsur-unsur ini menunjukkan afinitas yang kuat terhadapnya. Perasaan yang sama ia miliki dengan tanaman di hutan. Pada saat awan terakhir menembus tubuhnya, Tang Wulin merasakan tubuhnya meledak di jahitannya. Dia buru-buru kembali ke tempat persembunyiannya dan duduk bersila. Dia segera memasuki kondisi meditasi setelah menarik napas panjang dan lambat. Dia melihat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya ini memiliki warna berbeda yang terdiri dari 7 unsur air: api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Bintik-bintik cahaya perlahan dicampur dengan garis keturunannya. Setelah mencerna energi-energi ini,
Tang Wulin merasa seolah-olah dia baru saja melahap seluruh sapi. Apakah ini energi asal? Energi asal dari berbagai atribut unsur yang begitu terkonsentrasi sehingga mereka terbentuk. Hubungan intim yang tampaknya ia miliki dengan atribut unsur ini adalah karena mereka diilhami oleh aura naga. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami dinamika semua itu. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu itu adalah hal yang luar biasa. Elemen-elemen ini menyehatkan tubuhnya dan merangsang garis darahnya. Selama proses fusi, Tang Wulin menemukan bahwa kekebalannya terhadap berbagai elemen diperkuat. Karena kekuatan jiwanya disegel, energi unsur tidak bisa menyatu dengan kekuatan jiwanya. Namun, itu menyebar ke tubuhnya sebagai bahan penguat yang kuat. Ini pasti manfaat dari Dragon Valley. Tang Wulin sangat senang. Tidak heran Black One tidak pernah menyebutkan perlunya makan di sini. Dengan energi asal murni ini, mengapa seseorang perlu makan? Ini luar biasa. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyerap awan lain setelah ini. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah tenggelam dalam genangan air unsur. Di bawah unsur-unsur makanan, tubuhnya diberi energi. Dalam waktu singkat, ia telah memasuki kondisi meditasi yang dalam. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, ia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia disegarkan. Itu adalah perasaan nyaman, kuat yang tak terlukiskan. Dia telah menyerap energi unsur dari awan dan merasa sangat selaras dengan lingkungannya yang semakin memikat. Selama pikirannya terfokus, dia bisa membedakan molekul unsur yang berbeda di udara. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin menyadari kekuatan rohaninya telah meningkat pesat. Awan unsur itu harus memiliki beberapa atribut spiritual juga. Perasaan ini luar biasa. Tang Wulin meregangkan anggota tubuhnya. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dia melirik alat komunikasi jiwanya dan memperhatikan bahwa waktu telah berhenti. Rupanya, waktu dunia luar tidak relevan dengan tempat ini. Masih ada jejak-jejak emas samar di soafel awan yang melayang di langit yang jauh. Meskipun tidak jelas, mereka tampak berbeda dibandingkan dengan awan yang lebih jauh. Mungkinkah warna emas samar itu menjadi aura garis keturunan saya? Apakah mereka dinodai oleh aura garis keturunan saya ketika mereka memberi saya energi asal unsur? Tang Wulin hanya bisa berspekulasi tentang kebenaran dari seluruh pengalaman. Bersambung.